Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Julistiawati, NIM 860574254. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah filsafat ilmu dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya. Pertanyaan pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar dimaknai sebagai landasan, penyangga, atau prinsip utama yang menjadi fondasi berdirinya suatu sistem pendidikan. Secara keseluruhan, pilar-pilar ini memastikan bangunan pendidikan tetap kokoh, terarah, dan mampu mencapai tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara holistik dan berkelanjutan. Secara filosofis dan praktis, pilar-pilar pendidikan mengacu pada UNESCO di tahun 1996 dalam kegiatan The International Commission on Education for the 21st Century, yang mana pilar-pilar tersebut dianggap sebagai prinsip yang mendasari pengajaran dan pembelajaran serta desain kurikulum untuk pendidikan abad ke-21. Empat pilar tersebut yaitu yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui, yaitu menggabungkan pemerolehan pengetahuan yang luas dengan pemahaman yang mendalam. Ini mendorong rasa ingin tahu, melatih keterampilan berpikir kritis, dan belajar cara belajar sepanjang hayat. Yang kedua yaitu learning to do, atau belajar untuk melakukan. Tidak hanya menguasai teori, tetapi juga menerapkan pengetahuan ke dalam praktek. Peserta didik dibekali dengan kecakapan hidup, kemampuan memecahkan masalah di dunia kerja atau di masyarakat. Yang ketiga yaitu learning to live together, atau belajar untuk hidup bersama, yaitu menumbuhkan nilai-nilai toleransi, empati, pemahaman antar budaya, dan kerjasama peserta didik. Peserta didik diajarkan untuk menghargai pluralitas dan menyelesaikan konflik secara damai. Selanjutnya adalah learning to be, atau belajar untuk menjadi diri sendiri. Proses pendidikan yang membentuk kepribadian, kemandirian, tanggung jawab, dan potensi penuh peserta didik, baik dari segi intelektual, emosional, fisik, maupun spiritual. Di Indonesia, makna pilar pendidikan sering diterjemahkan sebagai pilar sistem pendidikan nasional yang mencakup unsur-unsur penopang utama seperti jalur pendidikan, misalnya pendidikan non-formal, formal, dan informal, jenjang pendidikan, hingga jenis pendidikan yang memastikan akses belajar merata bagi seluruh masyarakat. Soal kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Prinsip dasar
bagi pendidikan dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu Tutwuri Handayani yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa Song Tuladha dan ing madya Mangunkarsa yang digagas oleh R.M.P. Sostrokartono. Penjelasannya sebagai berikut. Tutwuri Handayani bermakna bahwa pendidik harus selalu memberi dorongan dari belakang kepada anak didiknya agar mereka dapat belajar secara mandiri. Ing ngarsa Sung Tuladha bermakna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi model di hadapan anak didiknya agar mereka bisa menemukan figur yang layak dan patut dijadikan contoh, baik secara sikap maupun perilaku. Yang ketiga yaitu ing madya Mangunkarsa, yang bermakna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah-tengah anak didiknya agar mereka senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Pemikiran filosofis ini menjadi landasan penting dalam membentuk karakter anak dan hingga kini masih terus diterapkan dalam sistem pendidikan nasional. Soal ketiga yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Jawabnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang humanis dan memerdekakan sangat relevan di era digital. Karena prinsip sistem Among dan Tri Pusat Pendidikan dijadikan landasan moral agar adopsi teknologi tetap berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Kendati penerapannya menghadapi tantangan degradasi karakter hingga resiko perubahan peran guru. Berikut adalah analisis relevansi dan tantangan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Dalam pembelajaran daring, relevansinya yaitu prinsip ing madya Mangunkarsa atau membangun semangat motivasi di tengah-tengah anak didik. Guru berperan memberikan dorongan di tengah ruang virtual agar siswa tetap aktif dan kolaboratif. Tantangannya, pembelajaran jarak jauh berpotensi menjadikan proses belajar mekanis dan kehilangan sentuhan emosional atau rasa. Tantangannya adalah menciptakan interaksi daring yang tetap mampu menjaga kedekatan secara emosional dan kekeluargaan antara guru dan peserta didik. Tantangan yang kedua yaitu dalam literasi digital. Relevansinya, Ki Hajar Dewantara mengajarkan tentang keseimbangan cipta, yaitu olah pikiran, rasa, olah hati, dan karsa, olah kemauan, menjadi landasan literasi digital. Literasi digital tidak hanya mampu teknologi, tetapi
anak juga memiliki etika moral dan dalam bermedia sosial. Tantangannya masifnya informasi palsu, hoax, perundungan cyber, dan kecanduan gawai. Ini menguji budi pekerti siswa atau peserta didik. Apakah mereka mampu mengendalikan teknologi alih-alih dikendalikan olehnya? Selanjutnya yaitu karakter peserta didik. Relevansi. Konsep memanusiakan manusia menekankan bahwa belajar siswa harus diikuti dengan tanggung jawab. Karakter mandiri yang dituntut di era digital serasi dengan kemerdekaan atas pemikiran dan tindakan siswa. Tantangannya, ancaman individualisme dan melemahnya nalar kritis siswa akibat mudahnya mengakses jawaban secara instan dari teknologi. Bila tidak dibimbing dengan nilai-nilai kearifan lokal, maka siswa akan kehilangan akar budayanya. Selanjutnya, peran guru di era digital. Relevansi konsep ing ngarsa sung tulodo atau di depan memberi teladan sangat relevan karena di era digital guru tidak lagi sebagai sumber ilmu, tapi harus menjadi model dan figur moral. Tantangannya, peran guru terancam tergeser oleh canggihnya teknologi seperti AI atau artificial intelligence dan sumber belajar lainnya. Maka guru dituntut mentransformasikan perannya dari sekedar pengajar menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing yang berkarakter humanis. Soal keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Jawabannya, keempat pilar pendidikan UNESCO ditambah dengan trilogi dari Ki Hajar Dewantara relevan menjawab persoalan pendidikan nasional yang masih berkutat pada isu kesenjangan, kualitas lulusan, dan degradasi moral. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu learning to know atau belajar mengetahui. Learning to know menjawab tantangan kurikulum yang padat dan literasi yang rendah. Ini mendorong siswa tidak hanya menghafal tetapi juga berpikir kritis dan analitis dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, learning to do atau belajar melakukan. Learning to do mengatasi masalah antara lulusan sekolah dan kebutuhan dunia kerja atau masyarakat. Dengan menerapkan ilmu secara praktis, itu terdapat dalam esensi dari 4 pilar pendidikan dalam membangun bangsa. Selanjutnya, learning to be atau belajar menjadi diri sendiri, yaitu learning to be mengatasi persoalan krisis karakter dan kesehatan mental. Pilar ini membentuk kemandirian, tanggung jawab, dan kepribadian utuh sesuai potensi masing-masing anak. Selanjutnya, learning to live together atau belajar hidup bersama. Mengatasi maraknya intoleransi dan perundungan ini menumbuhkan
empati, toleransi, dan kemampuan bekerja sama dalam masyarakat yang berbeda-beda. Selanjutnya, filosofis dari Ki Hajar Dewantara atau bisa disebut dengan Tri Pusat Pendidikan. Ia memperbaiki ekosistem pendidikan yang tidak hanya dibebankan pada sekolah saja, namun menyeimbangkan peran antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.